Bagaimana pengertian dari syukur itu? Syukur itu dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, yakni memujinya sebagai bentuk balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Itulah bentuk syukur. Maka Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bagaimana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa bincang syiar hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang sangat seru ya. Malam yang sangat menarik karena juga bukan hanya ditemani oleh malam saja, akan tetapi ditemani oleh kawan-kawan yang senantiasa menghadiri juga dari kawanan Taruna Karya di RW ini di Jalan Garuk ya. Tentunya kita bersyukur hari ini di dalam podcast Bincang Syiar Hijrah yang demikian kita bisa kembali setelah di pekan sebelumnya dengan cuaca yang sangat dingin ya, dan juga banyak yang sakit. Pada hari ini kita kembali lagi untuk back to back yang hari ini bertepatan pula di mana di bulan Agustus yang kita tentu mengenal di bulan Agustus ini adalah adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tentunya inilah yang akan menjadi tema kita, bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang hakiki. Mirsa Bincang Syiar Hijrah, dan syukur itu pernah diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim rahimahullah kepada anaknya. Dikatakan, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka ketahuilah Allah Maha Kaya. Itulah bagaimana syukur yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim
yang tentunya kesyukuran itu adalah bentuk rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Maka tentunya kesyukuran harus senantiasa menjadi ciri seorang hamba, menjadi sifat seorang hamba. Karena dengan kesyukuran inilah akan menjadikan keimanan yang sejati, dan itulah ciri seorang mukmin ahli surga. Bagaimana pengertian dari syukur itu? Syukur itu dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, yakni memujinya sebagai bentuk balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Itulah bentuk syukur. Maka Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bagaimana macam-macam kesyukuran yang harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. yakni syukur itu haruslah dijalani dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Itulah syukur. Sehingga tentunya yang namanya kesyukuran selalu melekat pada seorang hamba, selalu menjadi hiasan akan lisan seorang hamba, dan selalu menjadi buah dengan perbuatannya membuahkan kesyukuran. Itulah bagaimana macam-macam kesyukuran. Hakikat kesyukuran, kata Ibnul Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain, yakni memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut, serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Jadi nikmat yang kita dapatkan pasti kita benar-benar memuji Allah atasnya, kemudian juga mencintai nikmat itu, ya. Karena sungguhnya seseorang itu selalu cinta yang namanya harta, yang namanya pasangan, ya. Itu adalah sebuah nikmat. Terus juga jabatan juga yang terkadang menjadi nikmat. Maka tentunya nikmat itu diteruskan agar menjadi kesyukuran, yakni dalam bentuk bagaimana mempergunakan nikmat tersebut dengan hal-hal yang menumbuhkan ketaatan. Tidak hanya ya orang memiliki harta dia miliki, tapi dia menzalimi orang, merugikan orang, itu bukan jadi kesyukuran, gitu ya, gitu. Kemudian juga tidak hanya nikmat itu ketika mendapatkan pasangan, akan tetapi pasangan itu tidak mendukung satu sama lain untuk ketaatan, ya itu bukan nikmat yang menjadi kesyukuran. Atau jabatan, tapi jabatan itu digunakan untuk korupsi, digunakan untuk hal-hal yang menzalimi rakyat, ya itu bukan menjadi kesyukuran. Karena itulah kita
senantiasa mempergunakan pada ketaatan, itulah yang harus diwujudkan agar menjadi kesyukuran. Nah, itulah yang namanya syukur. Karenanya syukur itu ada dua tahapan, yakni bersyukur dengan lisan, yakni memuji kepada yang memberi nikmat, memuji kepada Allah. Itu adalah syukur yang pertama. Sedangkan yang terakhir adalah bersyukur dengan anggota perbuatan, yakni membalas nikmat dengan yang pantas, yakni mempergunakan nikmat itu dengan hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk umat, hal-hal yang senantiasa menjadikan manfaat itu terus-menerus hingga tentunya ketika dirinya hidup dan juga nanti ketika meninggal dunia. Itulah kesyukuran yang harus diwujudkan. Karenanya orang yang banyak bersyukur adalah mencurahkan usahanya dalam menunaikan rasa syukur itu, baik dengan hati, lisan, maupun dengan anggota perbuatan. Maka itulah kesyukuran. Kesyukuran itu mempunyai rukun itu sendiri, yang menjadikan syukur itu sah dan syukur itu benar-benar diterima. Yang pertama, dia harus mengakui nikmat itu adalah berasal dari Allah, ya. Yang kedua, dia memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan yang ketiga, dia minta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam hal-hal yang berguna. Itulah bagaimana rukun kesyukuran. Yang pertama, kita harus mengakui nikmat itu yakni berasal dari Allah, ya. Tentunya kita mengakui segala nikmat yang kita dapatkan, baik itu nikmat jasmani, nikmat rohani, tentunya, ya. Itu adalah wa ma bikum min nikmatin fa minallah, yaitu. Jadi itu semua adalah nikmat dari Allah, bukan atas kehebatan kita atau atas ilmu kita atau atas skill kita yang miliki. Nah, itu bukan, tapi adalah nikmat dari Allah. Kemudian setelah kita mengakuinya, maka kita senantiasa memuji Allah. Pujilah Allah, di antaranya mengucapkan alhamdulillah, ya. Atau kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu adalah bentuk memuji Allah. Kemudian juga setelah memuji, maka pergunakan nikmat itu, jangan disia-siakan. Nah, itulah bagaimana rukun kesyukuran, ya. Dan kita kenal bagaimana kisah Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman, sebegitu dia raja, gitu, ya. Sebegitu dia merajai dunia, ya. Bukan hanya raja Indonesia, kan, ya. Atau bukan hanya merajai bangsa tertentu, bukan, ya. Tapi merajai dunia. Maka justru beliau mengakui nikmat itu dari Allah, ya. Min fadli Rabbi, ya, gitu. Ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Dia beluani askuru am akfur. Apakah aku bersyukur? Ya. Jadi diuji Nabi Sulaiman, apakah aku bersyukur atau aku kufur? Nah, itu.
Kemudian beliau mengucapkan syukur itu dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir. Bersyukur dia, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniai kepada kami atas karunia yang banyak min ibadihil mu'minin, yakni terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maka kemudian Nabi Sulaiman mempergunakan apa yang dia dapatkan dalam jalan-jalan ketaatan. Dia bentuk negara, dia bentuk kerajaan yang makmur, sejahtera, dan senantiasa tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu adalah kesyukuran yang menjadikan syukur itu sah. Maka tentunya kesimpulannya, syukur kepada Allah adalah memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, kemudian memuji dengan lisan dan memanfaatkan nikmat itu sendiri dengan perbuatan. Itulah syukur. Lalu tentunya apa hubungannya dengan kemerdekaan yang akan kita dapatkan pada saat ini juga, dan juga kemerdekaan yang kita akan tentunya senantiasa terus diingat. Apa hubungannya? Apa munasabahnya dengan kesyukuran? Tentunya kemerdekaan itu adalah nikmat, ya. Maka kita bisa bayangkan dengan beratus-ratus tahun dijajah, dan kita lihat bagaimana Palestina juga ya dijajah oleh bangsa Zionis. Tentunya kemerdekaan adalah sebuah nikmat yang tak bisa tergantikan. Maka tentu harus disyukuri. Seseorang dengan keadaannya tenang, kemudian juga jiwanya tentram, tidak ada serangan, tidak ada ancaman, itu kan merdeka, ya. Nah, negara kita kan demikian, ya. Insya Allah, ya. Nah, disinilah kesyukuran yang harus kita ingat, ya, dan harus kita senantiasa jadikan sifat, ciri khas sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, apa itu kemerdekaan? Hakikat dari kemerdekaan itu? Nah, hakikat dari kemerdekaan, para ulama salaf telah menjelaskan kemerdekaan itu diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah saja, maka dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Jadi, seseorang yang menghamba, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa mengesahkannya, itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Jauh dari bentuk kesyirikan, jauh dari bentuk penyerahan diri kepada selain Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Kalau dia bergantung kepada selain Allah, atau dia masih berbuat kesyirikan, tentunya itu bukan sebuah kemerdekaan yang sejati. Itulah kemerdekaan dalam bentuk akidah. Tidak sedikit pemirsa kita temukan di mana orang yang mengaku muslim tapi masih menjalankan
syirik, khurafat. Dia mengaku muslim, dia mengaku beriman, tapi mencari kesembuhan, mencari kesuksesan, mencari pertolongan. Ternyata dia cari bukan kepada Allah. Dia cari kepada dukun-dukun. Dia cari dengan ke hutan. Ke hutan ngapain? Dia minta tolong kepada selain Allah. Baik, kita melanjutkan lagi. Jadi tidak sedikit bagaimana yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah, minta tolong atau minta rezeki, minta kekayaan, dia serahkan pada selain Allah. Sehingga itulah tentunya dia belum merdeka. Karena apa? Karena dia serahkan kepada yang lemah. Sedangkan Allah itu tadi ya, Ghaniyun Hamid ya. Allah itu Qawi ya, yang maha kuat, Aziz ya, yang maha perkasa. Ternyata dia serahkan urusannya kepada selain Allah. Nah, itulah bagaimana dirinya belum merdeka. Tentunya jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang bertauhid. Dan hanya tunduk kepada Allah saja. Bebas dari kesyirikan dan bebas daripada khurafat serta takhayul. Itulah kemerdekaan yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan itu adalah merdeka dari hawa nafsu. Karenanya kemerdekaan ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Dan kemerdekaan ini jauh dari belenggu hawa nafsu, karena tentunya muaranya hawa nafsu akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan dan kebatilan. Karenanya Allah mewanti-wanti Nabi Daud alaihissalam. Allah firman di dalam Al-Quran, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka perkara di antara manusia, berilah keputusan di antara mereka dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah. Dalam surah Shad ayat 26. Dan di antara cara yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu dan menang atas nafsu itu adalah ia takut kepada Allah. Dikatakan dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Mereka yang takut akan kebesaran Allah dan hukumannya, mereka tidak akan berani untuk melanggengkan hawa nafsunya atau untuk melampiaskan hawa nafsunya pada hal yang bukan tempatnya. Itulah kemerdekaan yang kedua. Dan kemerdekaan yang ketiga adalah kemerdekaan dari fitnah dunia. Inilah ujian yang paling berat bagi seorang mukmin
Di antaranya fitnah kehidupan dunia. Dan setiap kita tentu tidak lepas daripada dunia, ya. Ada yang harta kita kaya melimpah ruah, ya, rumahnya, kendaraannya, ya. Dan juga ketidakcukupan di dalam memenuhi kebutuhan, terus terkadang merasa tidak cukup, tidak diberi rasa qanaah. Maka tentunya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Laibun walahun, itu ya. Dan menjadikan kita terkadang berbangga-bangga, gitu ya, tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanamannya itu mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Maka dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Tentunya seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang bebas dari fitnah dunia ini. Karenanya yang terbuat dari fitnah dunia ini terkadang membuat kita lalai, terbengkalai dari kehidupan akhirat, terkadang lupa sholat, ya. Nah, ini juga misalnya merayakan kemerdekaan, ya. Terkadang lupa ibadah, gitu ya. Atau terkadang lupa berbagi, gitu ya. Atau terkadang juga lupa akan waktunya mengabdi kepada Allah. Itulah bagaimana fitnah kehidupan dunia. Nah, itu. Maka jiwa yang bebas dan merdeka tidaklah dia prioritaskan hidup dia pada dunia, tapi bagaimana dia senantiasa prioritaskan kehidupannya di dalam nantinya akhirat yang kekal abadi. Itulah macam-macam atau kemerdekaan yang sejati, yang tentunya di dalam Islam itu kemerdekaan harus disikapi dengan senantiasa memperbanyak tasbih, tahmid, dan tahlil, ya. Senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah, dan kemudian juga senantiasa kita memohon ampunannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mintalah ampunan kepadanya, karena senantiasa kita belum merdeka ketika seseorang itu belum mendapatkan ampunannya, sehingga belum bisa masuk surga, ya. Betapa ruginya ketika belum mendapatkan ampunan Allah, kemudian dia tidak bisa masuk surga, atau dia justru diancam neraka, atau dia sulit masuk surga. Nah, itu belum merdeka. Tentunya senantiasa kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah yang senantiasa menerima taubat. Tentu kita senantiasa syukuri kemerdekaan itu dengan terus-menerus mencari ampunannya, maka kemerdekaan itu akan senantiasa menjadi tanaman atau menjadi hal yang terus kita lestarikan dunia dan akhirat, bukan hanya pada negara kita,
ya. Tentu termasuk jiwa kita, orang lain, dan juga senantiasa masyarakat di dalamnya, serta bagaimana kita terus-menerus lestarikan setiap kita menjadi jiwa yang merdeka, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk podcast atas kesyukuran kita dalam kemerdekaan yang hakiki. Semoga terus-menerus kita istiqomah dalam mewujudkan kemerdekaan yang sejati ini, agar terus kita merdeka dunia dan akhirat. Wallahu fikum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina min rahmah wa ilal husna. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.